Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah sidang salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita meniatkan i'tikaf sejenak, mari kita meluangkan waktu dan pikiran kita untuk memikirkan sebuah musibah yang menimpa umat Islam di zaman sekarang, terkhusus di negeri kita, negeri Indonesia, tentang bahaya yang dinamakan oleh sebagian orang dengan LGBT. Hadirin yang saya muliakan, itu adalah kependekan dari kumpulan perbuatan-perbuatan maksiat dan haram yang pernah pada suatu hari Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu menulis surat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Isi surat yang ditulis oleh beliau kepada Abu Bakar menceritakan tentang seorang lelaki yang ada di pinggiran kota Madinah atau di pinggiran kota Arab. Dia dinikahi sebagaimana wanita dinikahi. Artinya laki-laki kawin dengan laki-laki. Ini adalah inti surat yang ditulis oleh Khalid ibn al-Walid kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Abu Bakar mendapatkan surat ini, dikumpulkanlah seluruh para sahabat. Seluruh para sahabat dikumpulkan yang ada di kala itu. Di dalam sahabat itu ada Ali bin Abi Thalib dan selain beliau. Kemudian Abu Bakar mengatakan, bagaimana menurut kalian dengan lelaki ini yang dinikahi sebagaimana perempuan dinikahi? Kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah, sesungguhnya dosa ini tidak pernah dilakukan oleh sekalangan umat kecuali satu umat saja, yaitu umatnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, dan kalian mengetahui apa yang terjadi kepada mereka dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kata Ali bin Abi Thalib, saya berpendapat orang yang seperti itu harus dibunuh dengan dibakar dengan api. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah terjadi diskusi di kalangan para sahabat, akhirnya berkumpullah para sahabat dengan satu kata, orang tersebut harus dibunuh dan dibakar dengan api. Akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah, dibakar orang tersebut oleh Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Para jamaah, itu adalah kejadian yang membuat Abu Bakar mengumpulkan para sahabat. Namun di zaman sekarang terbalik. Orang-orang yang ingin memperjuangkan kebebasan, menularkan syahwat mereka dengan berbagai model propaganda, ingin agar perbuatan itu juga dibenarkan. La ilaha illallah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, sedikit akan saya singgung di sini pandangan syariat di dalam perbuatan tersebut. Liwat atau saya ulangi, lesbi, gay, biseksual dan transgender, atau dengan bahasa syariat liwat dan sihab. Ini yang paling sering terjadi. Liwat disandarkan kepada perbuatannya kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Lelaki suka dengan lelaki, bahasa kita adalah homoseksual. Ataukah sihab, yaitu perempuan suka dengan perempuan. Ini kalau secara medis kita semua tahu, dan saudara-saudara kita para dokter yang dimuliakan Allah, mereka lebih tahu dan mereka sering berbicara di dalam permasalahan ini. Secara medis jelas itu memiliki sekian banyak petaka. Kalau secara etika kehidupan bermasyarakat, jelas itu adalah abnormal. Sebuah sifat yang tidak normal dimiliki oleh seorang manusia. Karena qadrat ilahi, lelaki suka dengan wanita dan wanita suka dengan lelaki, bukan lelaki dengan lelaki, wanita dengan wanita. Kalau tidak seperti itu, tidak akan terjadi pertumpahan darah pertama yang dilakukan oleh salah satu anaknya Nabi Adam alaihissalam dengan anaknya yang lain.
sebagaimana di dalam sebagian buku sejarah dikarenakan memperebutkan seorang wanita. Hadirin yang saya muliakan, yang ingin saya tinjau di sini adalah secara syariat dan bagaimana pandangan syariat dalam masalah ini. Sehingga jangan kemudian kita mengatakan, oh kalau secara medis ada dokter yang mengatakan tidak mengapa. Secara pandangan sosial ada peneliti yang mengatakan ini normal-normal saja. Ini kita singkirkan dulu. Namun kita melihat ayat dan hadis Nabi SAW dan bagaimana kronologis perbuatan itu menyebar dan merajalela di zaman sekarang ini para jamaah. Baik, saya di sini akan menyebutkan 3 poin. Pertama dari Al-Quran, kedua dari hadis, dan yang ketiga adalah ijma' para ulama tentang larangan dan haramnya perbuatan tersebut. Pertama dari Al-Quran. Hadirin yang saya muliakan, di dalam surah Al-A'raf ayat 80 sampai 84, Allah berfirman, "Wa Lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Kata Allah menceritakan Nabi Lut, karena kebetulan yang mendapatkan kaum yang aneh, lelaki suka dengan lelaki adalah Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Makanya di dalam Islam orang yang suka lelaki dengan lelaki itu dinamakan dengan liwat. Liwat diambil dari penamaan Nabi Lut karena mereka adalah umatnya Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Perbuatannya liwat, orangnya dikatakan luti. Ini dikarenakan dia terjatuh ke dalam penyakit yang mengerikan tersebut. Kata Allah, dan ingatlah oleh kalian Nabi Lut ketika dia mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, apakah kalian mendatangi perbuatan fahisyah yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian? Kalian mendatangi lelaki dengan memiliki syahwat kepada mereka, sedangkan kalian meninggalkan wanita-wanita kalian. Sungguh kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan di dalam tafsirnya, saya artikan, para ulama telah sepakat bahwa perbuatan liwat, homoseksual adalah atau gay adalah perbuatan yang haram, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hukuman kepada kaum Lut dan memberikan siksa kepada mereka disebabkan mereka melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan yang sangat kotor, perbuatan yang sangat jelek yang dinamakan dengan liwat. Maka Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat pedih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Imam Al-Qurtubi, perkara liwat, gay, lelaki dengan lelaki saling menyukai dengan syahwat adalah perkara yang sangat mengerikan, kata Imam Al-Qurtubi, sehingga telah datang perintah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk membakar seorang lelaki yang dia terjatuh ke dalam penyakit seperti itu, dan juga telah dilakukan pembakaran kepada lelaki yang melakukan perbuatan itu oleh Khalifah Hisham ibn al-Walid rahimahullah, dan juga telah dilakukan pembakaran kepada lelaki yang seperti itu oleh seorang gubernur yang bernama Khalid ibn Abdullah al-Qusari di daerah Iraq. Dan Al-Imam Abdullah ibn Zubair telah merajam 4 lelaki yang dia telah melakukan perbuatan liwat. 3 dari mereka itu telah menikah, sedangkan yang 1 itu belum menikah. Ini kesimpulan dari ucapan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Mengerikan para jamaah, mengerikan akibatnya. Di dalam surah Hud ayat yang ke-77 Allah berfirman, "Wa Lutan walamma ja'at rusuluna Lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'a wa qala hadha yaumun 'asib." Ketika Nabi Lut alaihi salatu wassalam didatangi oleh tamu-tamu para malaikat. Waktu itu malaikat Jibril dengan malaikat yang lain mendatangi Nabi Lut. Tentunya malaikat berubah wujud menjadi seorang yang tampan. Digeruduk, didatangi oleh kaumnya Nabi Lut. Mereka semua menginginkan untuk tamunya Nabi Lut itu diajak bercengkrama dan melakukan perbuatan layaknya suami istri. Kata Allah, Nabi Lut sedih dan pikirannya itu sempit dan mengatakan sungguh ini hari yang sangat susah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kata Imam Ibnu Katsir,
Kata beliau mengatakan, ini disebabkan karena umatnya Nabi Lut, mereka itu memiliki keanehan dengan meninggalkan wanita-wanita mereka, dan mereka melakukan perbuatan yang sangat jelek dan sangat kotor, yaitu perbuatan menyukai dengan sesama jenis. Oleh karena itu, kata Imam Ibnu Katsir, Allah turunkan kepada mereka siksa yang sangat pedih. Allah turunkan kepada mereka dari langit bebatuan sebagai bentuk laknat Allah Azza wa Jalla kepada mereka, sehingga mereka tidak mendapatkan pertolongan sedikit pun. Para jamaah yang saya muliakan, para ulama menyebutkan 3 siksaan yang Allah turunkan kepada umatnya Nabi Lut. Pertama, terjadi sayhah hailah, sebuah tiupan sangkakala yang sangat mengerikan, yang memekakan telinga mereka dan menjadikan mereka semuanya pingsan. Pertama ini. Yang kedua, kata para ulama, Allah balik atasnya dengan bawah mereka, dibalik buminya. Kemudian yang ketiga, Allah turunkan kepada mereka semua bebatuan dari langit. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dikarenakan mereka melakukan perbuatan tersebut. Dikarenakan seperti itu. Dan para ulama, Al-Imam Fakhrul Razi mengatakan, silahkan kalian melihat jalan dari daerah Makkah menuju daerah Syam. Kalian akan mendapatkan di perjalanan tersebut bekas-bekas siksa yang Allah timpakan kepada mereka, dan itu masih ada. Begitu kata beliau rahimahullahu ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, masih kita menganggap bahwa itu perbuatan yang biasa, sudah menjadi hal yang sepele. Kadang kita mendengar seperti itu biasa saja. Ada penemuan kemarin dikatakan bahwa di daerah kita di Banda Aceh ini terdapat atau didapati penyakit seperti itu dengan jumlah yang sangat banyak, yang tidak difikirkan oleh kita sebagai orang tua para jamaah. Beberapa kota-kota di daerah kita di Aceh ini. Ini sesuatu yang harus sebenarnya kita waspada. Kita harus benar-benar menjaga anak-anak kita. Para jamaah yang saya muliakan, kalau kita membandingkan perbuatan ini dengan perbuatan zina, mungkin kita melihat zina lebih parah, begitu ya para jamaah. Tetapi secara Islam, perbuatan liwat, perbuatan gay atau lesbi itu jelek dan lebih jelek dibandingkan perbuatan zina. Lebih jelek. Dari sisi pertama, hukumannya. Seorang lelaki yang berzina dengan wanita dan dia belum menikah, itu hukumannya dicambuk 100 kali, diasingkan selama 1 tahun. Setelah selesai itu, beres. Kalau dia sudah menikah, dirajam sampai mati. Ini kalau orang berzina. Nah, kalau orang dia mendatangi laki-laki, perempuan mendatangi perempuan, apa hukumannya? Rasul SAW mengatakan, uqtulul fa'il wal maf'ulalah. Kalian bunuh pelakunya dan korbannya. Subhanallah. Hadirin yang saya muliakan, mengapa demikian? Dikarenakan ini lebih berbahaya. Tidak dibedakan siapa yang sudah menikah dan siapa yang masih bujang. Terjatuh di dalam dosa seperti itu, hukumannya sama di dalam syariat Islam. Walaupun ini tentunya hak pemerintah yang berhak melakukan perbuatan seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, oleh karena itu tidak dibenarkan sama sekali secara syariat seseorang menganggap biasa perbuatan tersebut. Tidak dibenarkan. Dan kalau kita membiarkan perbuatan tersebut merajalela di daerah kita, maka Allah akan menimpakan siksa kepada kita yang tidak terkena hanya orang yang berbuat kezaliman saja, tetapi semuanya. Semuanya. Para jamaah yang saya muliakan. Oleh karena itu, para ulama mereka menukil kesepakatan bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan liwat, mereka itu wajib untuk dihukum, dan mereka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi pemerintah untuk membunuh mereka disebabkan itu bertentangan dengan sekian banyak etika-etika kehidupan bermasyarakat. Haram. Dan sekali lagi haram. Kesepakatan para ulama bahwa itu adalah haram. Maka patut disayangkan para jamaah kalau ada sebagian orang yang mengaku muslim, mengaku muslimah, lalu memperjuangkan mereka. Ini sudah keliru. Walaupun dengan dalih menyetarakan derajat manusia, ini sudah keliru. Dan itu juga tidak dibenarkan walaupun seorang berdalih ini menyesuaikan HAM.
Para jamaah yang saya muliakan, ini tidak benar dan itu keliru, karena itu bertentangan dengan syariat. Bertentangan dengan syariat, walaupun menurut akal manusia itu masuk akal, namun kalau bertentangan syariat maka tidak dibenarkan. Saya minta waktu sedikit lagi, saya bacakan beberapa ucapan al-imam, para ulama yang menyebutkan tentang jeleknya perbuatan itu. Pertama, ucapan al-imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Al-imam An-Nawawi mengatakan, perbuatan liwat adalah seorang lelaki mendatangi lelaki di dubur mereka. Ini adalah perbuatan haram dan ini adalah dosa besar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perbuatan yang dilakukan oleh umatnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan di dalam kitab beliau Al-Kabair, kata Imam Az-Zahabi, Allah telah menceritakan kepada kita semua kisah sebuah kaum, yaitu kaumnya Nabi Lut, tidak di dalam satu tempat di dalam Al-Quran. Allah hukum mereka dengan diturunkan batu dari atas, kemudian sehingga mereka itu menjadi hancur, kemudian mereka menjadi porak-poranda, dan sampai sekarang memiliki tanda di dalam negeri mereka disebabkan bebatuan yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Dan ini tentunya adalah perbuatan yang layak dilakukan oleh seorang yang jahat, dan para ulama telah bersepakat bahwa liwat, perbuatan gay atau sihab, perbuatan lesbi atau yang sisanya itu tadi adalah dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syaukani di dalam Nailul Awtar mengatakan, menukil ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata Al-Imam Asy-Syaukani, beliau menukil dari Al-Imam Al-Baihaqi dari Ali bin Abi Thalib bahwa Ali bin Abi Thalib merajam seorang yang dia melakukan perbuatan gay, dirajam. Dirajam itu digali lubang, dimasukkan, dikubur, dilempari dengan batu sampai dia mati. Lalu kata Imam Syafi'i rahimahullah, dengan begitulah saya berpendapat untuk merajam seorang yang dia mendatangi lelaki, apakah dia sudah menikah atau dia belum menikah. Coba lihat para jamaah ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, seluruh umat manusia telah sepakat bahwa orang yang dia melakukan dengan lelaki seperti perbuatannya kaum Lut, maka mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh malaikat dan manusia semuanya. Mereka mendapatkan laknat yang paling jahat dan paling jelek di muka bumi ini selama mereka melakukan perbuatan tersebut. Sungguh demi Allah, perbuatan yang mereka lakukan akan menjadikan negeri yang mereka tinggali itu mendapatkan petaka berupa kefakiran, kehancuran harta benda, dan sekian banyak dari perbuatan-perbuatan jelek di negeri tersebut. Maka sudah menjadi kewajiban bagi seseorang untuk mengingatkan saudaranya dari perbuatan tersebut. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sangat banyak ucapan para ulama yang menjadikan kita harus bangkit, sadar, bahu-membahu menjaga anak kita. Mungkin kita tidak ikut menyuarakan di sana sini, tapi kita menjaga anak kita untuk tidak terjebak. Ingat para jamaah yang saya muliakan, waspada ketika kita melihat dari anak kita gerak-gerik yang aneh, yang menunjukkan bahwa dia itu sudah condong dengan sesama jenis. Hati-hati, kita segera cegah, kita segera batasi, sehingga Nabi SAW menyuruh kita untuk memisah anak-anak kita setelah genap 10 tahun di dalam tidur mereka, walaupun lelaki dengan lelaki atau wanita dengan lelaki. Mengapa demikian? Untuk menjaga fitnah agar tidak terjerembab di dalam fitnah seperti itu. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kepedulian kita sebagai orang tua harus benar-benar kita tumbuhkan. Jangan sampai sudah terjadi tinggal kita menggigit jari penyesalan dan kita merundung ke sana kemari dan kita tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali penyesalan, wal'iyadzubillah. Semoga yang sedikit ini bisa mewakili dari pembahasan yang sebenarnya sangat panjang dan sangat unik dan perlu untuk kita ketahui. Namun semoga Allah Azza wa Jalla semakin meningkatkan kepada kita kewaspadaan di dalam penyakit tersebut, sehingga menjaga keluarga dan anak cucu kita dari penyakit yang berbahaya itu. Terima kasih para jamaah yang saya muliakan atas perhatian semuanya, dan mohon maaf
jika ada kekurangan atau hal yang tidak berkenan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kami akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.